Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas FRSKB Penera Terampil dengan narasumber kita yaitu Umi Afifah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan semoga buat teman-teman yang lagi tes SKB CPNS Penera Terampil bisa terbantu ya. Dan semoga lolos ke tahap selanjutnya. Jadi aku kemarin tuh tes tanggal 6 September. Terus soal yang paling banyak keluar itu soal tentang Permen RB nomor 32 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penera. Yang Permenpan itu paling banyak keluar tuh bab 6 RIM. Jadi yang tentang tentang job desk penera sesuai dengan tingkat jabatannya gitu. Kayak misalkan penera ahli itu yang termasuk kegiatan penera ahli itu apa, terus yang termasuk kegiatan penera terampil itu apa. Kayak gitu sih banyak banget soalnya. Yang keluar itu sekitar 20 soal. Nah, itu kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 kan. Nah, itu juga dibaca sih karena ada keluar istilah-istilah kayak metrologi itu apa, terus penera itu apa, menera itu apa, kalibrasi itu apa, alat ukur itu apa, gitu sih kayak pengertian-pengertiannya gitu. Jadi dibaca aja. Terus ada keluar juga tentang organisasi tapi lebih kayak eh, apa ya kepanjangan dari contohnya kayak KSNSU itu apa? Itu Komite Standar Nasional Satuan Ukuran. Terus alat ukur yang masuk ke dalam ranah metrologi legal itu apa? Kecuali gitulah pokoknya. Terus optionnya ada TUM, ada pompa ukur BBM, timbangan dan lain-lain. Terus keluar juga undang-undang tentang perdagangan gitu. Oh, istilah kayak pabean, subsidi, itu pokoknya dibaca aja sih undang-undang perdagangan. Undang-undang perlindungan konsumen juga keluar, itu nomor berapa tahun berapa. Terus hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, ini juga banyak keluar sekitar 5 soal gitu. Terus pokoknya 60% tuh tentang undang-undang gitu kan sama permenpan itu. Nah, 40% tuh tentang hitungan. Kalau hitungan itu lebih kayak sederhana sih, paling mencari rata-rata. Terus ada juga matematika turunan, itu sederhana juga, cuma satu soal kemarin keluar. Terus konversi satuan, misalkan 50 gram itu ke kilogram berapa. Terus mencari mencari nilai sebenarnya gitu. Jadi misalkan pengukuran termometer itu menunjukkan 10 derajat Celcius. Namun yang sebenarnya itu 11 derajat Celcius. Terus pengukuran kedua itu penunjukan termometernya 11 derajat Celcius. Terus yang sebenarnya 12 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan penunjukan termometer itu 22 derajat Celcius, maka nilai sebenarnya berapa? Nah, ada juga penulisan dimensi suatu besaran, misalkan tekanan. Nah, tekanan itu simbol dimensinya apa yang pakai huruf M, L, T dan lain-lain itu loh. Itu ada 5 soalan gitu sih.
mencari daya listrik, terus tegangan, itu keluar juga. Terus muai panjang itu juga keluar, kayak misalkan di suhu segini, suhu 30 derajat Celcius misalkan, itu panjangnya segini. Nah, kalau misalkan di suhu 60 derajat Celcius, panjangnya jadi berapa? Yang pakai rumus L0 tambah L0 kali koefisien muai panjang kali delta T itu. Kelas timbangan juga ada, jadi kayak udah disediakan tabel. Nah, nanti berdasarkan uh, nilai E-nya segini itu berarti masuk timbangan kelas berapa. Itu gampang aja sih, bisa ditebak lah.